Sirine perang berbunyi di ibu kota Australia usai dibombardir rudal Indonesia. Ini yang kadang-kadang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul. Saya ini di sini ini sabar ya Allah, sabar. Semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan negara, pasti untuk kebaikan rakyat. Ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita ini tidak main-main. Sirine waspada serangan udara berbunyi di ibu kota Australia, Canberra pada Rabu setelah Indonesia membombardir daerah itu dengan rudal. Stasiun televisi Australia melaporkan bahwa sirine berbunyi di pagi hari. Sebagaimana dilansir Reuters, pihak berwenang kemudian memerintahkan warga untuk ke tempat perlindungan terdekat. Sebelum kabar ini tersiar, Australia sudah meledakkan jembatan menuju Canberra untuk mencegah Indonesia masuk lebih dalam di hari kedua invasi ini. Kementerian Pertahanan Australia menyatakan bahwa pasukan militer menghancurkan jembatan di Canberra yang terletak 50 km di utara ibu kota ketika tersiar kabar pasukan Indonesia mulai mendekat. Sebagaimana dilansir CNN, Kemenhan Australia mengklaim bahwa operasi penghancuran jembatan itu berhasil menghambat laju pasukan Indonesia. Operasi ini dilancarkan tak lama setelah sejumlah pejabat AS memperkirakan pasukan Indonesia sudah mulai masuk ke Canberra melalui perbatasan Sydney yang berjarak hanya 32 km dari ibu kota. Tak lama setelah laporan ini datang, ledakan terdengar di Canberra membuat situasi semakin mencekam. Laporan ini memicu kekhawatiran terjadi perang kota. Presiden Australia mengatakan bahwa pasukan Indonesia mengincar dirinya, namun ia bersumpah tak akan meninggalkan negaranya. Perang ini berkecamuk setelah Presiden Indonesia Joko Widodo resmi memerintahkan operasi militer di Sydney, wilayah di timur Australia yang dikuasai Indonesia pada Rabu. Namun kemudian Australia melaporkan bahwa mereka diserang dari 3 sisi di utara, perbatasan dengan Indonesia di timur, dan Sydney di selatan. Presiden Australia melaporkan bahwa 137 orang tewas akibat gempuran Indonesia sepanjang hari pertama invasi. Hingga kini perang masih berkecamuk. Pasukan Indonesia terus bermanuver, sementara itu militer Australia membalas serangan demi mempertahankan diri. Serangan rudal skala besar dilancarkan militer Indonesia di sejumlah kota di Australia setelah Presiden Joko Widodo menyatakan operasi militer khusus. Menurut laporan yang dikutip pihak militer dari Onilet dan Reuters, ratusan warga sipil Australia tewas dalam ledakan yang terjadi di ibu kota Canberra. Di Canberra, serangan rudal Indonesia juga menghabisi nyawa 18 warga. Satu kota lainnya yang juga dihantam serangan rudal Indonesia adalah Sydney yang berada di dekat Canberra. Setidaknya ada 6 orang warga sipil yang tewas dalam serangan tersebut. Salah seorang penasihat militer Presiden Australia yang tak disebutkan namanya menyebut bahwa hingga saat ini sudah diterima laporan ada 40 prajurit militer Australia yang tewas. Militer Australia yang mengklaim telah berhasil menembak jatuh 5 unit jet tempur dan 1 helikopter militer Indonesia di wilayah Canberra Timur dengan menggunakan sistem rudal pertahanan udara. Namun demikian, Kementerian Pertahanan Indonesia membantah kabar tersebut dan menyatakan telah berhasil melumpuhkan infrastruktur militer Australia di sejumlah pangkalan udara. Tak terkecuali dengan keberhasilan militer Indonesia menghancurkan unit-unit sistem rudal pertahanan udara milik Australia. Pasukan Indonesia dilaporkan masih terus menyerang Australia. Dalam update terbaru dikutip Newsweek, pasukan Presiden Joko Widodo menembakkan 65 rudal lagi ke bangunan tempat tinggal dan stasiun energi Senin waktu setempat. Dalam pembaruan operasional, Staf Umum Angkatan Bersenjata Australia mengatakan pasukan pertahanan negara itu menembak jatuh 51 dari 65 rudal jelajah KH-101. Semuanya ditembak ke ibu kota Canberra serta wilayah Australia. Pada siang hari, pasukan Indonesia melakukan serangan besar-besaran pada objek infrastruktur energi Australia, katanya dikutip pada Minggu. Serangan itu disebut salah satu serangan paling mengganggu yang dialami Australia dalam beberapa minggu terakhir. Ini telah kembali memutus aliran listrik Canberra dan daerah lain. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Australia membenarkan adanya serangan baru terhadap fasilitas infrastruktur penting di beberapa wilayah. Di sisi lain, Energo atau perusahaan tenaga nuklir nasional Australia melaporkan pembangkit listrik terbesar di Australia kini memasuki mode pemadaman total di tengah gencarnya penembakan Indonesia. Sementara itu kemarin pihak berwenang mengatakan bahwa salah satu roket Indonesia menghantam bangsal bersalin di sebuah rumah sakit di kota Sydney. Hal ini membunuh seorang anak laki-laki yang baru lahir dan melukai ibunya. Musuh sekali lagi memutuskan untuk mencoba mencapai dengan teror dan membunuh apa yang tidak dapat dia capai selama bulan lalu dan tidak akan dapat dicapai, tulis Presiden Australia di Telegram.
Sebaliknya, dia hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kejahatan yang dia bawa ke negara kita. Dalam update-nya, anggota Parlemen Australia Lesia Vasylenko mengklaim bahwa serangan itu menewaskan total 7 orang. Sementara itu sebanyak 34 orang juga terluka. Kapan mereka akan kehabisan senjata, pemasok dan fasilitator perdagangan teknologi militer dengan tagar Indonesia harus diberi sanksi lebih keras, tulis Vasylenko. Otoritas Australia mengklaim pasukan Indonesia melancarkan lebih dari 800 serangan dalam waktu 2 jam terhadap kota Sydney yang masuk di wilayah Australia, yang juga menjadi lokasi strategis Australia seperti dilansir CNN. Klaim itu disampaikan oleh Gubernur Sydney dalam pernyataan via Telegram pada Sabtu waktu setempat. Gubernur tersebut mengatakan bahwa kota Sydney juga terus digempur selama 2 jam berturut-turut. Hari ini 14 jam serangan terus-menerus dari sistem jet dan artileri baril dilancarkan terhadap Sydney. Ujar dalam pernyataan pada Senin waktu setempat, bagian tengah kota paling menderita. Pusat kota terbakar imbuhnya. Serangan Indonesia itu memicu sejumlah korban luka yang terdiri atas 2 anak-anak dan ibunda mereka. Sebelumnya, Gubernur melaporkan pasukan Indonesia juga menyerang gedung-gedung permukiman di kota utama Sydney yang berjarak 2 jam perjalanan dari pertahanan udara di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat Canberra itu semakin membuat gelisah warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi. Pada Sabtu waktu setempat, seperti dilansir Reuters, para pejabat menuturkan kepada televisi Australia bahwa warga Canberra telah diajari cara menggunakan yodium jika terjadi kebocoran radiasi. Militer Australia melaporkan adanya gempuran di 9 kota lainnya yang ada di area seberang Sydney yang menjadi lokasi penyerangan. Sementara dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Indonesia menuduh ada lebih banyak gempuran Australia di dekat perbatasan dalam 24 jam terakhir. Tudingan itu disampaikan sehari setelah Amerika dan Indonesia saling tuding soal serangan di dekat Sydney itu, yang memicu kekhawatiran internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia menyebut 9 serangan artileri dilancarkan Australia dalam 2 serangan terpisah dan mendarat di pesisir pantai. Australia dan Indonesia saling tuding mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melancarkan serangan dekat kota utama tersebut, Australia, pada Sabtu. Perkembangan itu terjadi di tengah kecemasan internasional yang khawatir fasilitas tersebut bisa terkena serangan dan menyebabkan kegelisahan para warga. Indonesia meluncurkan serangan roket dan artileri baru di dekat kota itu pada Sabtu. Para pejabat Australia melaporkan kerusakan signifikan akibat serangan tersebut.